Kuala Lumpur, atau yang akrab disebut KL, bukan sekadar ibu kota Malaysia, ia adalah jantung berdenyut dari keberagaman budaya, arsitektur futuristik, dan semangat urban yang dinamis. Kota metropolitan ini menjadi titik temu antara tradisi timur dan modernitas global, menjadikannya salah satu destinasi paling memikat di Asia Tenggara. Dari kejauhan, Menara Kembar Petronas menjulang megah, menjadi simbol kemajuan dan kebanggaan nasional Malaysia. Di sekitarnya, gedung-gedung pencakar langit lainnya menghiasi langit Kuala Lumpur, berpadu harmonis dengan taman-taman kota dan pasar tradisional yang hidup. Di malam hari, kota ini berubah menjadi lautan cahaya yang memesona, sempurna bagi para penjelajah malam dan pencinta fotografi. Kuala Lumpur adalah miniatur dunia. Di satu jalan, Anda bisa mencicipi nasi lemak di warung Melayu, menyusuri Petaling Street di Chinatown, lalu berdoa di kuil Hindu megah Sri Mahamariaman atau menjelajah Little India di Brickfield. Ini adalah kota di mana Islam, Hindu, Buddha, dan Kristen hidup berdampingan dengan damai. Kuala Lumpur adalah tempat impian bagi para shopaholic. Dari mal mewah seperti Paviliun KL, Surya KLCC, hingga pasar malam di Jalan Alor, pilihan tak terbatas menanti. Soal kuliner, kota ini adalah surga gastronomi, mulai dari roti canai, char kway teow, laksa, hingga hidangan fusion kelas dunia. Di balik sibuknya jalanan, KL menyimpan sisi alam yang memikat. KL Forest Eco Park, salah satu hutan hujan tropis tertua di dunia yang berada di tengah kota, menjadi tempat sempurna untuk merasakan udara segar. Sementara itu, Taman Burung KL dan Taman Tasik Perdana menyuguhkan pengalaman wisata keluarga yang menyenangkan. Dengan sistem transportasi yang terus berkembang, seperti MRT, LRT, dan monorel, Kuala Lumpur semakin mudah dijelajahi. Bandara Internasional KLIA juga menjadi gerbang utama bagi wisatawan dunia yang ingin mengenal Asia Tenggara lebih dekat. Meski Kuala Lumpur terus berkembang menjadi kota pintar dengan proyek-proyek raksasa seperti Tun Razak Exchange dan Bandar Malaysia, ia tak pernah melupakan akarnya. Bangunan-bangunan kolonial seperti bangunan Sultan Abdul Samad, Masjid Jamek, dan kampung-kampung tradisional di sekitar kota tetap dijaga sebagai warisan sejarah. Kuala Lumpur adalah kota yang terus bergerak, terus berubah, namun tetap setia pada identitasnya. Disinilah Anda bisa merasakan denyut kehidupan Asia modern tanpa kehilangan pesona budaya yang dalam. Entah Anda seorang pelancong, pecinta kuliner, pemburu sejarah, atau pebisnis global, Kuala Lumpur akan selalu punya tempat dan cerita untuk Anda. Di balik gemerlap lampu kota dan menara pencakar langit Kuala Lumpur, tersimpan realita kehidupan yang kompleks. Ibu kota ini adalah tempat di mana impian dirajut dan kenyataan dihadapi secara bersamaan, khususnya bagi para penduduk yang datang dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi. Bagi banyak orang Malaysia dan pekerja migran dari negara tetangga seperti Indonesia, Bangladesh, Filipina, dan Nepal, Kuala Lumpur adalah simbol harapan. Kota ini menawarkan banyak lapangan kerja di sektor jasa, konstruksi, teknologi, hingga industri kreatif. Namun, seiring banyaknya peluang, datang pula persaingan yang ketat. Tak sedikit warga yang harus bekerja keras lebih dari 8 jam sehari, bahkan memiliki 2 pekerjaan, demi memenuhi kebutuhan hidup di kota besar ini. KL adalah kota dengan kontras mencolok. Di satu sisi, kita bisa melihat mobil-mobil mewah berseliweran di pusat perbelanjaan elit seperti KLCC dan Bukit Bintang. Namun tak jauh dari sana, ada permukiman sempit dan flat-flat usang tempat keluarga dengan penghasilan rendah tinggal berdempetan. Kehidupan di flat-flat ini sangat berbeda dengan hunian mewah di kawasan elit seperti Mont Kiara atau Bangsar. Meskipun Kuala Lumpur dikenal dengan harmoni antar etnis, realitanya tidak selalu sesederhana itu. Terdapat pembagian sosial dan budaya yang masih cukup terasa antara warga Melayu, Tionghoa, India, serta pendatang asing. Sistem pendidikan dan lingkungan tempat tinggal pun terkadang mencerminkan batas-batas tidak tertulis antar kelompok tersebut. Namun begitu, generasi muda KL yang lebih terbuka kini mulai menciptakan jembatan antar budaya melalui seni, musik, dan media sosial. Hidup di Kuala Lumpur tidak murah. Biaya sewa apartemen, transportasi, serta makanan di pusat kota tergolong tinggi. Banyak warga yang harus tinggal jauh dari pusat dan menempuh perjalanan panjang ke tempat kerja setiap hari. Urbanisasi yang pesat juga menyebabkan kemacetan, polusi udara, serta tekanan terhadap infrastruktur kota. Meski menghadapi tantangan,
kekuatan komunitas di KL sangat kuat. Warga saling membantu, baik dalam kegiatan keagamaan, pasar komunitas, hingga gotong royong di lingkungan perumahan. Banyak LSM lokal juga aktif membantu masyarakat marginal, termasuk pengungsi, anak jalanan, dan ibu tunggal. Anak-anak muda Kuala Lumpur tumbuh dalam dunia yang modern dan terhubung dengan global. Mereka belajar di sekolah internasional, membuat startup teknologi, menjadi influencer media sosial, hingga ikut serta dalam gerakan lingkungan dan sosial. Mereka adalah wajah baru Kuala Lumpur, ambisius, kreatif, dan ingin menciptakan perubahan. Kuala Lumpur mungkin dikenal sebagai kota modern dengan kemegahan Menara Petronas, pusat perbelanjaan berkelas, dan kuliner yang menggoda. Namun, seperti kota besar lainnya di dunia, ibu kota Malaysia ini juga memiliki tantangan tersendiri yang jarang terlihat dalam brosur wisata. Sisi gelap ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membuka mata kita tentang realitas kehidupan urban yang kompleks dan penuh dinamika. Di KL, kontras antara yang kaya dan miskin bisa terlihat hanya dalam satu jalan. Gedung pencakar langit berdampingan dengan rumah-rumah sempit dan flat tua. Banyak warga urban berpenghasilan menengah ke bawah harus hidup dengan pengeluaran besar, sementara biaya sewa, transportasi, dan kebutuhan pokok terus meningkat. KL berkembang sangat cepat. Proyek infrastruktur seperti MRT, jalan layang, dan pusat bisnis baru terus bermunculan. Namun, pembangunan ini kadang menimbulkan efek samping seperti kemacetan, banjir lokal, berkurangnya ruang hijau, dan tekanan terhadap permukiman lama. Beberapa komunitas mengeluhkan kurangnya ruang terbuka dan fasilitas publik yang ramah masyarakat. Di balik gemerlap kota, masih banyak kawasan pemukiman dengan infrastruktur minim. Warga yang tinggal di flat cost rendah atau rumah kontrakan sering menghadapi masalah air bersih, sistem pembuangan buruk, dan kurangnya keamanan lingkungan. Pemerintah berusaha memperbaiki ini dengan proyek perumahan rakyat, tapi tantangan tetap besar. Isu tunawisma di pusat kota makin terlihat, terutama sejak pandemi. Banyak dari mereka kehilangan pekerjaan, terutama di sektor informal seperti pekerja harian, penjajah kaki lima, dan pelayan restoran. Beberapa organisasi sosial dan relawan rutin membantu dengan makanan dan layanan dasar, namun jumlah mereka masih terus bertambah. KL adalah kota yang banyak menyerap tenaga kerja dari dalam dan luar negeri, terutama di sektor kebersihan, konstruksi, restoran, dan transportasi. Sayangnya, sebagian dari mereka bekerja dalam kondisi yang melelahkan, dengan gaji yang pas-pasan. Meski tidak semua mengalami hal negatif, banyak dari mereka yang harus hidup hemat dan jauh dari keluarga. Kemajuan ekonomi juga membawa dampak pada budaya. Beberapa pasar tradisional mulai tergeser oleh mal dan pusat komersial modern. Tempat-tempat bersejarah terancam oleh gentrifikasi, sebuah proses di mana kawasan lama diperbarui, namun justru menyebabkan warga lokal tersingkir karena biaya hidup yang naik drastis. Kuala Lumpur tetaplah kota yang indah dan penuh peluang. Namun seperti semua kota besar di dunia, KL juga memiliki sisi yang penuh tantangan. Dengan pengelolaan kota yang lebih inklusif, kebijakan sosial yang adil, dan partisipasi aktif masyarakat, Kuala Lumpur bisa menjadi contoh kota modern yang tetap manusiawi. Kuala Lumpur mungkin tampak sebagai kota yang makmur, modern, dan penuh cahaya. Namun di balik kemewahan pusat kota dan gedung pencakar langit, tersembunyi realita yang menyentuh hati, kemiskinan ekstrim yang masih dialami sebagian warga. Fenomena ini jarang menjadi sorotan utama, tetapi penting untuk dipahami, sebagai bagian dari wajah jujur sebuah kota besar yang sedang berkembang. Di Malaysia, kemiskinan ekstrim merujuk pada kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar harian, seperti makanan bergizi, tempat tinggal layak, dan akses terhadap layanan kesehatan. Di Kuala Lumpur, kelompok ini meliputi lansia yang hidup sendirian tanpa penghasilan tetap, ibu tunggal dengan banyak tanggungan dan penghasilan minim, warga yang tinggal di flat cost rendah atau rumah sempit yang sangat padat, pekerja informal harian seperti pengangkut barang, tukang bersih-bersih, dan pedagang kecil. Kaum tunawisma yang hidup berpindah dari satu sudut kota ke sudut lain. Beberapa keluarga hanya bisa makan 2 kali sehari, dengan pilihan makanan seadanya. Di kota yang penuh restoran mewah dan kafe internasional, ironi ini sangat terasa. Organisasi kemanusiaan seperti NGO lokal, gereja, masjid, dan komunitas relawan sering turun tangan menyediakan makanan gratis, namun kebutuhan mereka jauh lebih besar daripada kapasitas bantuan.
Di banyak flat cost rendah seperti proyek perumahan rakyat (PPR), kehidupan sehari-hari bisa menjadi tantangan berat. Ruangan sempit dihuni oleh banyak anggota keluarga, fasilitas dasar sering bermasalah, dan akses ke pendidikan serta kesehatan pun tidak selalu memadai. Di tengah keterbatasan ini, banyak anak-anak tumbuh tanpa ruang bermain yang layak atau lingkungan belajar yang tenang. Fenomena working poor juga terjadi di Kuala Lumpur. Banyak orang yang bekerja penuh waktu, tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk hidup layak. Mereka harus memilih antara membayar sewa, membeli makanan, atau biaya sekolah anak. Biaya hidup kota yang terus meningkat membuat mereka terus berada di bawah garis kemiskinan, meski sudah bekerja keras setiap hari. Pemerintah Malaysia melalui berbagai program seperti Bantuan Tunai Rakyat (BTR), Rumah Prihatin, serta program-program kebajikan lokal, terus berupaya menekan angka kemiskinan ekstrim. Selain itu, banyak komunitas independen yang menjalankan dapur umum, pelatihan keterampilan, dan pusat belajar gratis untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Salah satu kisah inspiratif datang dari komunitas relawan yang membuka kelas gratis di bawah jembatan, atau keluarga kecil yang memulai usaha rumahan dari dapur sempit mereka. Ini menunjukkan bahwa semangat bertahan dan solidaritas warga kota masih hidup. Kemiskinan ekstrim bukan sekadar angka statistik, ini adalah kisah nyata dari tetangga, teman, atau sesama warga yang diam-diam berjuang setiap hari. Kuala Lumpur mungkin tampak kuat dan cemerlang dari luar, tapi sebuah kota tidak hanya dinilai dari menaranya, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan masyarakat yang paling rentan. Mengenal sisi ini bukan untuk mencela kota, melainkan untuk menumbuhkan empati, memperkuat kesadaran sosial, dan membuka jalan menuju kebijakan yang lebih adil dan manusiawi.